إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Tahu nggak, kalau punya alat ini di rumah, kalian udah bisa minum air dengan kualitas terbaik tanpa harus beli galon lagi. Kenalin, ini namanya water purifier dari brand Kowei, dispenser super canggih yang udah bisa ubah air keran jadi air layak minum melalui 4 proses filtrasi yang sudah tersertifikasi kelas dunia, sehingga bisa menghasilkan air murni yang sangat minim sekali kontaminan. Pakai water purifier Kowei ini, kalian sudah mendapatkan perawatan produk setiap 2 bulan sekali, pergantian filter, dan pemasangan produk semuanya free. Langsung aja yuk beralih ke water purifier Kowei yang lebih canggih dari dispenser. Feel free ya kalau mau tanya-tanya. Can we skip to the good part? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di penghujung tahun 2025 ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat, masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu ibadah kepada Allah, dan juga melaksanakan tugas-tugas kita sebagai anak Adam sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sebagai seorang ayah tentu bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ayah, yaitu mencukupi kebutuhan keluarga. Tetap semangat para ayah ya. Di dalam al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kadza ala iyalihi kana fisabilillah." Barang siapa yang kepayahan dalam mencari nafkah keluarga, maka dia sama dengan di dalam sabilillah. Jadi berat, susah, capek, payahnya seorang ayah dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu oleh Rasulullah sama dengan dia sedang di dalam sabilillah. Sabilillah itu ghadwatun aw rahatun fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sesaat di waktu pagi, sesaat di waktu sore di dalam sabilillah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai ayah tadi. Ada mungkin yang tugasnya sebagai ibu di rumah. Dari situ juga merupakan tugas yang sangat mulia. Karir yang paling luar biasa, yang paling hebat seorang perempuan adalah karir di mana beliau bisa berhasil menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, bisa menjadi istri yang baik bagi suaminya, bisa mendidik anak-anaknya sehingga terbina, terjaga, dan terdidik ya, dalam masalah agama, dalam masalah dunia, dan juga akhlakul karimahnya. Itu tentu adalah karir yang paling hebat bagi seorang perempuan. Alhamdulillah, ibu-ibu juga masih bisa melaksanakan tugasnya sebagai ibu, sebagai istri. Bahkan kemarin diperingati ada Mother's Day, ya kan, hari ibu. Alhamdulillah ya kan. Tentu kita semua bisa melaksanakan semua itu Bapak Ibu adalah karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Termasuk juga sebagai anak, mungkin ada yang sebagai anak karena masih punya orang tua, dia bisa melaksanakan tugas sebagai anak, yaitu ta'zim, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Itu juga semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi, alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang Islam, dijadikan orang iman, dijadikan orang yang betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah Rasul
mengkaji perintah Allah Rasul di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan nikmat yang tiada tara, yang tiada bandingannya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya dengan fadl dan rahmat Allah, maksudnya ya agama Islam, Quran, hadis ini, mereka supaya berbahagia. Falyafrahu, perintah Allah supaya berbahagia. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Fadl dan rahmat Allah, Quran, hadis ini lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan, maksudnya harta dunia. Maka ketika kita diberi nikmat bisa menetapi agama Islam berdasarkan Quran, hadis, ini berarti Allah telah menyempurnakan nikmat kita. Wasbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah telah menyempurnakan nikmat pada kalian, nikmat zahir, nikmat yang tampak, kesehatan, ya kan, harta, wa batinah, dan nikmat yang samar, yaitu nikmat kebahagiaan, nikmat hidayah, nikmat keyakinan kepada Allah, keimanan yang tinggi. Itu adalah berarti kita sudah diberi nikmat yang sempurna oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibana wa Maulana wa Sayyidana. Beliau sebagai sirajan munira, sebagai perantara agama yang paling utama. Beliau sebagai penterjemah, messenger, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menerjemahkan perintah Allah, wahyu Allah menjadi bahasa kita, bahasa manusia. Ini beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu keluarga Rasul, ahli bait, kemudian juga para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, para ulama-ulama usholihin yang selalu membimbing kita, menunjukkan kita dalam jalan kebenaran, mengajarkan kita tentang buruk dan baik, hal haram, suci najis, pahala dosa, manfaat mudarat, semua alhamdulillah kita mendapatkan ilmu-ilmu dari para guru kita sebagai pewaris para nabi. Wa innamal ulama warasatul anbiya. Maksudnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Man akhodahu akhoda bihadin wafirin. Jadi barang siapa yang mengambil warisan dari para ulama, maksudnya ilmu, berarti dia mengambil bagian yang sempurna, yaitu ilmu. Maka atas semua jasa para perantara agama, semua perjuangannya tidak boleh kita lupakan, bahkan harus terus kita ingat dan kita syukuri. Maka dalam kesempatan ini pun kami bersyukur atas semua jasa para perantara agama dengan doa syukur, jazahumullahu khairan. Juga tidak lupa atas stay tune kembali lagi Bapak Ibu mengikuti channel kami yang kemarin beberapa hari, beberapa minggu sempat vakum karena satu dan lain hal, ya kan. Nah, beberapa hal sehingga kami belum sempat tag video lagi. Alhamdulillah malam hari ini diqadar oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk menyapa Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengikuti 2 video kami sebelumnya tentang masalah sholat, ya kan, tentang masalah khusyuk sholat dan juga tentang masalah kriteria sholat itu diterima seperti apa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah mengikuti, sudah nonton dari awal sampai akhir, kami sangat bersyukur. Tentu like, subscribe dan share Bapak Ibu tentu akan membuat kami lebih semangat, walaupun tentu kami ya tetap semangat, ya apapun yang terjadi tetap semangat, karena memang channel ini sudah kami niatkan untuk ya berbagi ilmu. Tentu yang menjadi motivasi kami utama dalam mendirikan atau membangun channel ini adalah saudari kami, yang murid kami, teman kami, Ibu Mungki Diana yang sekarang ada di Amerika, ya, di Amerika, yang
kadang-kadang tidak bisa mengaji secara langsung karena perbedaan waktu, ya kan. Di sini jam 8 pagi, mungkin beliau di sana jam 8 malam, ya kan. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat channel YouTube. Ya, tentu ini bisa dilihat oleh siapa saja dan kapan saja. Ini kemajuan teknologi yang harus kita syukuri bersama tentunya. Bagi Bapak Ibu yang penasaran dengan video kami sebelumnya, mungkin bisa di atas ini nanti kami tautkan, ya kan, linknya bisa Bapak Ibu klik. Tapi karena belum banyak, mungkin gampang carinya ya, tinggal lihat channelnya saja. Maka atas stay tune-nya Bapak Ibu di channel ini, masuknya Bapak Ibu di channel ini, menonton kami di channel ini, tentu kami syukuri dengan doa syukur, jazakumullahu khairah. Besar harapan kami apa yang kami sampaikan ini bisa menambah ilmu, ya bisa menambah wawasan, pengetahuan, tentunya terutama masalah agama yang tentunya juga berkaitan dengan masalah yang paling dasar, yang fundamental, yang menjadi pondasi dari kita beragama Islam, yaitu adalah sholat. Mungkin nanti kita bertahap membahas masalah-masalah yang lain. Insya Allah pembahasan dalam Islam tidak pernah habis ya, karena ilmu Islam itu kalau kata ahli hadis disebut kal bahri la sahilalahu, seperti lautan yang tak bertepi, karena saking luasnya ilmu Allah ini, ya kan. Seandainya kata pohon-pohon jadi pulpen, ya, jadi penanya pulpen, ya kan. Kemudian lautan menjadi tintanya, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatullah. Niscaya lautan ini habis menjadi tintanya, habis, dan kalimat Allah belum selesai. Insya Allah ke depan mungkin kita akan terus bertahap, ya kan, menyampaikan kajian-kajian ilmu-ilmu di dalam agama Islam ini. Tentu banyak Bapak Ibu yang ilmunya lebih banyak dari kami, lebih senior dari kami, para habaib, para ulama yang kami hormati, kami ta'zimi. Tentu kami tidak berniat mengajari, namun ya berbagi sedikit ilmu yang kami ketahui. Tentu niat kami adalah ilal islaham mastata'tu, kecuali hanya memperbaiki sapol kemampuan atau hanya sharing ilmu saja. Baik Bapak Ibu, bahasan yang coba kami angkat di kesempatan hari ini atau di video ini adalah setelah kemarin masalah sholat, khusyuk sholat, kemudian yang kedua kriteria sholat yang diterima. Maka dalam kesempatan ini tentu ada hal yang masih berhubungan dengan masalah sholat, yaitu masalah kesucian Bapak Ibu. Masalah kesucian. Tentu kesucian ini adalah walaupun tidak termasuk rukun sholat Bapak Ibu, tapi ini amat sangat berkait dengan masalah sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba menyampaikan sedikit mengenai masalah kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu senang kepada orang-orang yang bertobat dan Allah senang kepada orang-orang yang bersuci. Maksudnya adalah bersuci ini berbanyak tafsirnya. Ada yang disebut bersuci dari dosa, yaitu tobat itu tadi, membersihkan diri dari dosa. Wa inna za'a wastaghfara sukila qalbuh, dalam hadis itu kan. Jadi dengan dia mentobati dosa berarti dia membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, maka itu bisa dimaknai juga taubat. Tapi ini juga bisa dimaknai sebagai bersuci ketika mau bertemu dengan Allah, maksudnya sholat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ibadah itu memang bisa kapan saja dan bisa di mana saja. Namun ada ibadah yang tidak bisa di mana saja dan harus di tempat yang suci, yaitu sholat. Kalau kita berdoa, dimanapun kita berdoa bisa, silahkan. Kecuali di tempat larangan berdoa, misalkan di atas WC atau di dalam WC. Itu tentu tidak boleh berdoa, ya kan di situ. Kita berzikir juga boleh dimanapun kita berzikir, pakaian kita kotor, najis, boleh kita berzikir. Yang tidak boleh tentu berzikir di kamar mandi. Bahkan
Doa masuk kamar mandi dibacanya pun di luar kamar mandi. Doa keluar kamar mandi dibacanya pun ketika kita keluar kamar mandi. Bahkan ketika kita wudhu di dalam kamar mandi, maka tidak perlu membaca bismillah. Karena kita sedang di dalam kamar mandi al-khola. Kalau bahasa hadis itu al-khola. Al-khola itu tempat sepi, tempat menyendiri. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, beliau Rasulullah bersama para sahabat itu melaksanakan hajat, berak kencing, ghaid, al-baul wal ghaid, itu ya di al-khola tadi. Makanya al-khola ini adalah tempat kotor yang diharamkan, atau bukan haram ya, tidak boleh, makruh hukumnya, bahkan dilarang membaca kalimat zikir dan juga doa. Baca Quran, tentu Bapak Ibu di mana saja boleh baca Quran. Tentu sekali lagi di kamar mandi tidak boleh, ya kan. Kemudian pakaiannya najis, boleh baca Quran. Ya kan? Yang tidak boleh baca Quran orang yang menanggung junub. Nah, itu tidak boleh. Orang habis berhubungan suami istri atau habis mimpi basah, ya kan. Nah, itu dia baca Quran hukumnya haram. Kemudian bagi perempuan yang nifas, perempuan yang haid, hukumnya makruh yang membaca Quran. Tapi pakaiannya memanajis itu nggak masalah, orang baca Quran, orang zikir, orang doa, ya kan. Namun ada satu ibadah yang tidak boleh gitu, tidak boleh kita mengerjakannya dalam keadaan bajunya, celananya, apakah baju dalam, baju luar, atau diri kita dalam keadaan najis atau punya hadas, ya kan. Itu tidak boleh. Dirinya pun harus suci, ditandai dengan dia wudhu. Wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil yang ada dalam dirinya. Hadas itu kan batal atau kotor atau najis, ya, atau bisa dibilang ya hadas lah, batal lah. Maka dengan dia berwudhu, maka hilanglah hadas kecilnya. Dia dalam keadaan tidak punya hadas. Nah, dia sah untuk melaksanakan sholat. Ya kan? Di dalam hadis Nabi bersabda, la sholata bi ghairi tuhurin wala sodakota min gululin. Wala sodakotan min gululin. Jadi tidak sah sholat orang yang tidak wudhu, ya kan? Dan juga tidak sah sodakoh dari hasil curian. Jadi habis korupsi, ya kan, udah mendalik ladang korupsi, ngambil hak orang lain disodakohkan atau dipakai naik haji misalkan, maka itu tidak sah hukumnya. Karena dasar sumber uangnya yang dia dapatkan dari sesuatu yang haram, maka tidak menjadikan itu halal, maka tetap jadi haram. Nah, kembali kepada bahasan tadi, orang sholat tapi tidak wudhu itu tidak diterima sholatnya, tidak sah. Padahal wudhu sendiri itu tidak termasuk rukun sholat. Sholat itu adalah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tidak ada kata-kata wudhu di situ. Namun ada hadis Nabi mengatakan la sholata liman la wudhu Allah. Tidak sah sholat, tidak diterima sholat bagi orang yang tidak punya wudhu, ya kan. Wudhu itu untuk apa? Wudhu itu menghilangkan hadas, untuk menghilangkan kotor. Badan kita kotor, kita mau ketemu Allah, tidak boleh punya hadas. Karena kita mau bertemu Rabb kita. Kita mau bertemu dengan Allah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa ingin bercakap-cakap, ya, berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Ketika kita sholat, Allah ada di depan kita. Allah ada di depan kita, Allah mendengar semua ucapan kita, doa kita. Makanya karena kita mau ketemu dengan Rabb kita, Allah, maka diri kita itu tidak boleh punya hadas. Diri kita harus keadaan suci, yaitu dengan cara berwudu. Apalagi kalau dia menanggung hadas besar, habis berhubungan suami istri, atau habis mimpi, atau perempuan haid, baru selesai haid. Ya, maka dia termasuk dalam hadis bahasanya jinabat. Kalau orang jinabat, maka harus dengan mandi jinabat, mandi besar. Ada beberapa pandangan dari para ulama, hadis dari para ulama, termasuk dari para sahabat. Ada yang mengatakan mandi jinabat itu adalah mandi besar. Pokoknya mandi aja, semua badannya basah. Ada juga yang masyhur disebutkan bahwa mandi jinabat itu diawali dengan wudhu. Kemudian dilanjutkan dengan nyela-nyela kepalanya di sela-sela, kemudian disiram 3 kali kanan kiri tengah, kemudian diguyur seluruh badan. Itu yang paling masyhur dan itu yang dipraktekkan oleh sebagian para ulama, bahkan kebanyakan para ulama dan orang-orang iman mempraktekkan seperti itu. Itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan hadas besar. Karena kalau dia punya hadas besar nggak diterima sholatnya.
bahkan tidak sah sholatnya karena dirinya dalam keadaan kotor, ya kan, dalam keadaan kotor. Tapi kalau badannya kotor, misalkan bau, ya kan, tapi kalau dia sudah punya wudhu itu sebetulnya ya asal kotornya tidak najis ya sah-sah saja sholat asal dia sudah wudhu. Nah, jadi diri kita harus dalam keadaan suci, yaitu punya wudhu, bersih dari hadas. Itu diri kita. Nah, kemudian selanjutnya pakaian kita juga sama. Semua hal yang melekat dalam tubuh kita ketika kita mau sholat itu haruslah suci. Ya, harus dalam keadaan suci. Baju kita harus suci. Baju luar, baju dalam, ya kan. Celana kita harus suci, celana luar, celana dalam, mohon maaf. Bahkan peci kita harus suci, ya kan. Harus dalam keadaan suci. Sajadah kita, sajadah? Sajadah tempat sujud, ya kan. Sajadah kita harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita sedang bertemu dengan Allah, ya kan. Kita sedang bertemu, kita sedang dalam ritual, kalau bisa lebih ritual ya, bukan ritual sebetulnya, dalam sedang ibadah yang di situ ada Allah, di situ kita mau bertemu Allah, Bapak Ibu. Maka diri kita suci, badan kita juga suci, baju yang melekat pada diri kita juga harus suci. Ya. Bahkan kalau najis, wah ya tidak diterima. Ya kan? Allah itu menyenangi sesuatu itu yang baik. Innallaha thayyibun, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka kalau keadaannya normal di rumah, ya kan, keadaannya normal, tidak ada, bukan darurat, sedang sakit, maka sholat harus hukumnya wajib, ya, berpakaian yang suci, ya, berpakaian yang suci. Terkecuali kalau darurat, misalkan dia sedang bepergian, dia sedang sakit yang tergeletak di tempat tidur yang sudah kencing di situ, berak di situ, mohon maaf, itu mungkin sudah suci najis bagi dia, sudah tidak wajib lagi. Yang lebih wajib adalah menjaga sholatnya. Kenapa? Karena ada dalil darurat. Darurat itu tubihul mahdurat. Jadi darurat itu membolehkan yang dilarang. Aslinya dilarang sholat memakai baju yang najis. Aslinya. Tapi karena dia darurat, keadaannya sakit, nah itu menjadi boleh. Tapi ya hanya pas darurat saja. Ketika dia sudah sehat, sembuh, ya harus suci lagi pakaiannya, harus memakai pakaian yang suci lagi, ya kan. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, najis itu dari mana saja? Aslinya kan semua ini suci. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan Allah menjadikan dunia ini bagi Nabi Muhammad suci kok, bisa sholat di mana saja. Masjidan, ya, menjadi tempat sujud, Nabi Muhammad bisa sholat di mana saja, dan semua ini aslinya suci. Memang betul, hukum asalnya di dunia ini semuanya itu suci. Nah, kecuali kalau sesuatu itu terkena sesuatu yang najis, ya. Maka sesuatu yang asalnya suci itu menjadi najis. Contohnya misalkan air putih. Air putih itu ya bening putih, ya sehat, ya suci. Maka ketika air putih ini dikasih teh, misalkan dikasih kopi, maka berubah warnanya menjadi hitam. Sudah bukan air putih lagi. Ya. Ya, termasuk juga apapun di dunia ini aslinya ya suci, kecuali terkena sesuatu dari yang najis. Yang najis ada berapa? Ada beberapa pendapat ulama, beberapa hadis yang mengatakan sumber najis itu ada 5. Yang pertama dari kencing, ya, kencing manusia, ya kan, atau kencingnya binatang haram, ya kan, maka itu menjadi najis. Misalkan baju saya ini suci aslinya, tapi karena tadi kena kencing saya sendiri, baju saya menjadi najis. Baju saya dipakai sholat tidak boleh, haram, ya kan. Bahkan Nabi mengatakan aksaru adabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan karena kencing. Maksudnya apa? Udah jelas-jelas celananya kena kencing kok dipakai sholat. Nah, ini dia disiksa di neraka. Dia disiksa di dalam kubur, mohon maaf. Karena aktsaru ada bil qabri minal baul. Tapi kalau di kubur sudah disiksa, ini alamat ke depannya dia suram. Karena Sayyidina Utsman bin Affan pernah mengatakan kuburan itu adalah gerbang akhirat. Ketika di kuburannya bahagia, insya Allah kesananya akan bahagia. Ketika di kuburannya disiksa, ini alamat kesananya
madesu, masa depan suram. Di akhiratnya mungkin dia pasti akan disiksa di neraka. Jadi kenapa Nabi mengatakan aksaru adabil qabri minal baul? Kenapa Nabi mengatakan kebanyakan siksa kubur dari kencing? Karena memang kencingnya dia tidak betul, tidak bersuci, sehingga kencingnya mengenai celana, mengenai sarung, mengenai pakaian, dan dipakai sholat gitu. Tapi kalau kencing dia pakai baju, kena kencing tapi dipakai main bola, nggak masalah. Dia pakai baju yang najis, pakai baca Quran, nggak masalah. Dia pakai baju najis, dipakai doa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau sholat, nanti kalau bahasan yang lain tawaf, nah itu tidak boleh pakai yang najis. Karena tawaf sama seperti sholat, sama-sama harus dalam keadaan pakaiannya itu suci. Yang pertama kencing. Terus yang kedua darah. Baju kita, celana kita kena darah, itu ya najis. Ada hadis mengatakan darah yang lebih besar dari 1 logam. Jadi kalau darahnya cuma 1 titik, enggak kalau darah itu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 logam, banyak begitu, nah itu najis. Kemudian kotoran atau tinja, ya kan, kotoran manusia, ya kan, atau kotoran binatang haram, itu ya najis. Ya. Celananya kena kotoran misalkan sendiri, ya itu najis, jelas najis. Dipakai sholat ya nggak boleh, haram, ya kan. Kemudian setelah itu muntah, ya kan, kena muntah. Nah muntah juga itu adalah najis. Baju saya, celana saya, atau sarung saya kena muntahan manusia, nah itu juga najis, tidak boleh dipakai sholat. Ya, kemudian yang selanjutnya liurnya ataupun liurnya anjing itu najis juga, apalagi kalau idza walagul kalbu, ketika anjing itu menggigit, menjilat, cara mensucikannya beda, bisa 7 kali kan dengan tanah 1 kali. Jadi aslinya semua hal itu suci kecuali terkena dari beberapa macam tadi yang saya sebutkan. Kencing, berak, maksudnya kencing itu ya air kencingnya, kemudian tinjanya, kotorannya, kemudian darah, kemudian muntah, ya kan. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan wadhi. Wadhi itu sesuatu yang keluar dari kemaluan tapi bukan sperma. Ya, bukan sperma. Madhi, ya. Bukan mani tapi madhi. Itu juga ada yang menyebutkan bahwa itu adalah najis juga. Jadi kalau baju kita, celana kita tidak terkena dari yang tadi itu, maka ya suci aslinya, suci. Namun kadang-kadang kalau bajunya sekaligus dipakai untuk main, dipakai untuk sekolah, kan mutawari itu apa? Mutawarinya lebih hati-hatinya ya diganti, ya kan, betul-betul disiram, betul-betul disucikan kakinya, bajunya, betul-betul disiapkan kalau mau sholat itu baju yang suci, ya, yang tidak bekas main, yang tidak bekas sekolah mungkin, karena takutnya nanti tadi itu kena najis. Maka ini harus kita perhatikan masalah najis ini, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya, masalah kesucian ini menjadi penting ketika kita membicarakan masalah sholat. Namanya kitabut toharoh, bahkan ada bahasan khusus di Kutubus Sittah bab toharoh ini, ya kan. Selain toharoh kesucian, tentu juga nanti kita berbicara wudhu, tayamum dan sebagainya. Tapi ini kesuciannya dulu, ya kan. Di dirinya harus suci, ya, dengan cara berwudhu atau menghilangkan hadas besar dengan mandi jinabat. Kemudian pakaian yang melekat padanya juga harus keadaan suci, ya kan. Terkecuali sekali lagi kalau keadaan darurat, misalkan ya dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, nah itu dimaafkan masalah kesuciannya karena sekali lagi dia dalam keadaan darurat. Tapi kalau sedang di rumah, sedang santai atau di masjid, ya pakailah pakaian yang suci. Bagaimana kalau masjid? Yang masjid itu semuanya suci, ya kan. Wa inna masajida lillah. Tidak boleh terus, wah saya hanya mau sholat di masjid aliran agama apa, nah itu yang nggak boleh. Atau ada orang yang sholat ada orang sholat di masjidnya yang bukan alirannya misalkan, terus dipel, nah itu klasik gitu kan, kayaknya udah nggak ada sekarang yang begitu ya. Kalau ada orang yang menceritakan hal begitu kayaknya udah nggak masuk ya. Saya juga dulu sempat
sempat terpengaruh ada isu-isu demikian tuh kalau sholat katanya di salah satu masjid golongan saudara kita ya kan, salah satu saudara kita nggak usah kita sebutkan ya golongannya, terus katanya dipel ya kan. Bahkan kami sering sholat beberapa kali ternyata ya tidak dipel, bahkan masjidnya karpet, kayaknya berat kalau ngepel ya. Kayaknya mungkin apa ya, menyiksa diri gitu kalau setiap orang yang selain golongannya sholat terus dipel karpet loh ya kan. Nyuci karpet kan lumayan ya kan. Kayaknya itu isu-isu yang mungkin dulu pernah terjadi demikian orang-orang ekstrim, tapi kalau sekarang kayaknya nggak relate itu ya. Isu begitu udah nggak zaman. Jadi masjid itu semuanya suci. Tidak boleh kita hanya mau sholat di masjid tertentu, nggak boleh ya. Masjid itu semua mana masjidillah dalam surat Jin itu. Bahkan tidak hanya di masjid, dimanapun kita sholat boleh asal suci kan. Seperti itu. Asal tidak di atas kuburan, sholat itu tidak di WC juga sama. Di atas penyembelihan juga tidak boleh. Di kandang ke unta tidak boleh sholat. Ada beberapa tempat larangan sholat. Tapi aslinya kalau kita lihat ya yang penting tempat itu suci, ya kan, badan kita suci, kemudian baju celana kita suci, maka sahlah di situ dipakai. Tapi kalau tidak, maka ya tidak sah, bahkan tidak diterima sholatnya. Itu Bapak Ibu, sekali lagi masalah kesucian tolong betul-betul kita perhatikan. Kalau perlu, bukan kalau perlu, hukumnya mungkin bisa menjadi wajib. Untuk sholat itu kita siapkan betul baju khusus untuk sholat. Jangan dicampur dengan baju untuk main, untuk kemana. Celana juga sama. Kalau memang Bapak Ibu sholat di kantornya, tolong perhatikan kencingnya Bapak Ibu. Ya, jangan kencing yang mohon maaf yang hanya mengeluarkan kemaluannya dari resletingnya, kemudian kencing, itu kan najisnya bisa balik-balik ke celananya. Jadi celananya dipakai sholat, ya sholatnya tidak diterima, bahkan malah disiksa kubur ya kan. Jadi sholat malah disiksa dalam kuburnya karena ya dia tidak mensucikan dari kencingnya. Hati-hati masalah kencing itu. Kalau guru saya dulu pernah mengatakan kencing itu karena 1 titik jarum aja disiksa kubur, itu kata guru saya begitu ya. Jadi emang harus diperhatikan. Nah kalau kencing bapak ibu-ibu mending dicopot aja celananya semuanya. Copot, digantung, kemudian kita kencing, kemudian nanti disiram. Ya dari mulai pusar, belakang, ke bawah itu disiram semua yang banyak. Insya Allah suci. Nah ini sekali lagi ini dalam rangka menjaga kesempurnaan ibadah kita, terutama sholat kita. Ini masalah penting, masalah kesucian ini, toharoh ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ada buku khusus kitab toharoh ya kan, kitab yang membahas masalah kesucian. Namun intinya seperti itulah masalah toharoh itu. Baik Bapak Ibu, insya Allah sedikit kajian singkat mengenai masalah kesucian ya kan, yang saya sampaikan karena sekali lagi ini erat kaitannya dengan masalah sholat. Insya Allah mungkin kedepannya kita konsepnya seperti ini saja, tidak perlu panjang-panjang 30 menit, tapi betul-betul sistematis, betul-betul inti dari pembahasan itu yang kita sampaikan, tidak perlu kemana-mana. Jadi fokus ke inti dari pembahasannya. Kebetulan pembahasan malam hari ini masalah kesucian, maka saya usahakan bisa fokus saja di situ dengan beberapa dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik Bapak Ibu, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang lain kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lainnya. Tentu yang lebih utama, aula, yang lebih berhak, lebih awal tentu masalah ibadah kita dulu yang kita utamakan daripada hal-hal yang lain. Baik, jazakumullah khairah Bapak Ibu yang sudah mengikuti kami setengah jam ke belakang tadi. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang mau komen silakan ya kan. Atau mau like, share, subscribe juga silakan. Ataupun Bapak Ibu hanya cuman melihat juga tidak apa-apa ya kan. Kami juga sudah insya Allah menjadi jariah, menjadi pahala ketika kami menyampaikan sesuatu dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jazakumullah, mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan kesalahan. Insya Allah ke depan kita akan lebih sering lagi, mudah-mudahan Allah paring. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahu nggak, kalau punya alat ini di rumah, kalian udah bisa minum air dengan kualitas terbaik tanpa harus beli galon lagi. Kenalin, ini namanya water purifier dari brand Kowe, dispenser super canggih yang udah bisa ubah air keran jadi air layak minum melalui 4 proses filtrasi yang sudah tersertifikasi kelas dunia, sehingga bisa menghasilkan air murni yang sangat minim sekali kontaminan. Pakai water purifier Kowe ini, kalian sudah mendapatkan perawatan produk setiap 2 bulan sekali, pergantian filter, dan pemasangan produk semuanya free. Langsung aja yuk beralih ke water purifier Kowe yang lebih canggih dari dispenser. Feel free ya kalau mau tanya-tanya. Can we skip to the good part? إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب